Oke, halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang kembali di kelasnya Amazing. Nih, untuk kelasnya Amazing hari ini kita bareng siapa sih untuk kelas Amazing hari ini? Aku Alma yang bakal bantu jalannya acara kelas hari ini dan ntar ada Kak Argo nih sebagai narasumber yang judul kelas Kak Argo sendiri itu adalah Motion Graphic for Social Media Content. Nah, ini aku lihat udah ramai banget pesertanya. Teman-teman boleh nih sambil aku jelasin sedikit tentang Amazing dan Amazing Academy. Teman-teman boleh banget nih bantu komen-komen asalnya dari mana gitu ya. Siapa tahu ada yang sekota bisa jadi teman baru gitu. Nah, biar nggak terlalu lama karena kita waktunya cuman sampai jam 8 aja. Buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti boleh langsung di drop di kolom Q&A biar kelihatan. Di chat juga sebenarnya boleh sih teman-teman. Cuman kalau di Q&A itu kan biar nggak tenggelam gitu ya karena biasanya kalau di chat bakal banyak komen gitu. Nah, jadi teman-teman buat yang udah sering ikut kelasnya Amazing nih, Amazing Academy pastinya udah tahu banget ya untuk jadwal kelas kita itu bisa dicek di IG @amazing.id. Jadi untuk kelasnya itu kita bakal nyediain workshop, webinar dan juga course yang kalian bisa ikutin pastinya dan ini tuh bisa banget ningkatin skill baik dari bidang edukasi dan juga informasi gitu. Karena kita banyak banget nih kelas-kelasnya dan sayang banget gitu ya kalau nggak ikut kelas bahkan ada kelas make up, kelas ilustrasi, kelas desain dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita juga punya produk teman-teman. Jadi untuk produknya ini adalah namanya Amazing gitu ya. Nah, produk apa sih untuk Amazing sendiri ini teman-teman aplikasi berbasis Android dan iOS dan kita itu free. Nah, biasanya produk kita ini dikhususkan untuk membuat landing page ataupun single website. Nih, jadi buat teman-teman yang KOL nih, biasanya KOL butuh banget link-link URL buat sepal-sepil. Bisa banget teman-teman langsung dimasukin di aplikasi Amazing dan juga kita ini bisa masukin link-link dari YouTube, Spotify, mungkin dari Shopee juga itu bisa banget. Jadi ntar langsung ke direct gitu ya teman-teman. Nah itu tuh bakal memudahkan teman-teman dan audiens teman-teman dalam mencari link kayak gitu. Dan ini tuh bisa banget ningkatin pendapatan teman-teman secara online. Nah, ini untuk tampilan contoh dari produk kita, teman-teman. Amazing. Ini tuh namanya link in bio. Ini biasanya ditaruh di bio. Dan ini bisa di custom, teman-teman. Ada dari logonya, fotonya, tulisannya semuanya bisa di custom. Terus kita juga ada analytics nih. Jadi teman-teman tahu berapa yang klik link dan berapa yang visit profilnya teman-teman. Dan juga ada form URL shortener. Dan banyak lagi. Bisa banget di-download dulu kalau teman-teman tertarik. Nah, ini contoh dari landing page yang tadi aku spill gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa konten creator kita yang udah pakai. Ada Kak Fauzia Hanum, Kak Cintia Purida, dan juga Kak Wastu Kencana Aji. Nah, teman-teman bisa banget lihat ya perbedaan dari masing-masing creators gitu. Kalau yang make up nih kayak girly-girly banget. Tapi kalau yang ilustrasi itu dia lebih ke karya yang dimiliki oleh creators gitu. Nah, kalau Kawastu ini lebih ke simple aja karena dia cuma nampilin collectionnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari aku itu aja. Ini teman-teman makasih banget yang udah jawab asalnya dari mana. Banyak banget ya. Ada yang dari Magelang, ada yang dari Bandung, Balikpapan, Buton, bahkan ya Ponorogo, Sragen. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti kelasnya. Dari Kak Argo sendiri, apakah sudah siap, Kak? Sudah, langsung Oh, saja push ya, Kak ya. oke, boleh. Silakan Kak, screen is yours. Selamat mengikuti kelas teman-teman. Bentar ya, kok ini enggak. Ada kendala Kak? Tidak bisa di full screen. Oh, oke, oke. Nggak ada pilihannya. Kalau enggak gini aja. Kelihatan? Oke, ini udah full screen kok Kak. Oke. Nah, eh, sebelum perkenalan nih. Jadi, hari ini bakal ngajarin soal motion graphic untuk sosial media, teman-teman. Jadi, motion graphics dasar ya. Jangan berekspektasi lebih yang seribet.
profesional gitu. Nah, gunanya apa sih? Jadi gunanya itu untuk kalau kalian punya bisnis atau mau sebagai graphic designer mau meningkatkan skill kalian. Nah, sebelum itu gua mau share dulu file projectnya berupa Photoshop. Ini gua bagikan linknya di chat ya. Silahkan di-download dulu eh, sambil gua melanjutkan presentasi gua. Itu. Oke. Nah, materinya isinya apa aja? Perkenalan gua dulu siapa. Terus gua bakal ngeliatin showreel gua. Terus perbedaan motion graphic dan juga animasi itu apa? Gitu. Terus aset PSD. Nanti kita akan masuk ke part Photoshop ya untuk membuat layernya. Untuk mengetahui bagaimana baiknya saat kita bikin konten sosial media promotion itu layeringnya harus seperti apa. Habis itu kita lanjut ke praktek Adobe After Effects. Habis itu lanjut lagi di terakhir adalah tanya jawab dan penutup. Nah, ini seperti tadi siapa saja yang bisa belajar motion, tentu pelajar yang mau belajar, mahasiswa, siswa SMA, SMK, SMP boleh. Terus graphic designer untuk ningkatin skillnya, buat daya jual tambahan, pebisnis untuk membuat promotion produknya bisa menggunakan motion graphics karena sekarang motion graphic itu cukup apa namanya ya cukup lahannya cukup banyak ya karena sosial media udah begitu pesat YouTube dan juga TikTok jadi mayoritas agensi meng-hire graphic designer yang bisa motion graphic nih mayoritasnya gitu. Nah hardware-nya PC, laptop ataupun MacBook bisa. Nah kalau untuk PC dan Windows itu minim RAM-nya di 8 GB. VGA di 6 GB. Kalau mau simple, paling mudahnya spek gaming lah. Kalau mau motion graphic tuh. Paling simpelnya ya, spek gaming. Nah, terus yang digunakan adalah saat ini, itu Adobe Photoshop, bisa juga Adobe Illustrator. Nanti bisa dikembangin. Dari desainnya dari AI, Illustrator, atau Photoshop, terserah kalian. Nah, nanti bakal diimport ke After Effects. Nah, di After Effects ini gue gak bakal langsung ngerender di After Effects, tapi bakal lari ke media encoder. Gunanya apa? Gunanya kita bisa mengatur bitrate dari kualitas video kita. Kenapa sih harus media encoder dan harus mengatur bitrate? Karena daripada kita nanti dikompres oleh Instagram ataupun TikTok, mending kita sudah menyesuaikan ukuran bitrate-nya. Kalau dikompres langsung dengan Instagram, biasanya jadi jelek, jadi pecah bitrate. Gitu. Ini ya hardware-nya. Terus perkenalan dulu nih, gua siapa yang belum kenal ya. Kenalin, gua Argo, asalnya dari Jogja, lulusan DKV ISI Yogyakarta. Terus sebelum wisuda, lulus, merantau ke Jakarta, kerja di RCTI, lalu pindah ke RTV, terus sambil kerja di RTV sebagai motion graphic, di RCTI juga ya sama ya, di motion graphic juga. Nah, di RTV itu gue sambil lanjut S2, kerja sambil kuliah di desain produk Trisakti. Setelah lulus, gue lanjut kerja di Lab ID, sebuah agensi eh, di Jakarta. Tapi sekarang udah tutup. Nah, agensinya ini itu membuat branding, terus sosial media konten lah. Jadi pengalaman gue untuk bikin konten buat sosial media sebuah apa ya namanya ya klien produk gitu, itu udah sering gitu. Nah, jadi di era itu gue sambil kerja di agensi, gue sambil ngajar di Politeknik Tempo dan juga ngambil freelance. Jadi saat itu kerjaan gue ada tiga. Nah kalau sekarang udah capek kalau udah ada tiga pekerjaan gitu. Jadi sekarang cuma ngajar di Politeknik Tempo sambil full freelance. Terus oh ya sambil konten-konten tipis lah gitu. Oh ada anak magang di RTV juga nih. Wah, berarti kenal
siapa ya, Ombe gitu juga kenal ya, Om Dev atau Tiko ya. Nah kita lanjut lah, kita lanjut. Nah ini showreel. Sebenarnya gue pengen buat showreel, tapi nggak sempet. Jadi gue nunjukin beberapa aja. Salah satu pekerjaan yang baru kelar kemarin, sama yang relate dengan materi malam ini, konten sosial media dua ini. Nah ini showreel gue, linknya nggak bisa dibuka. Bentar. Nah ini motion graphic 3 dimensi. Jadi kalau ini gue makainya Cinema 4D ya, tapi habis itu dikompos di After Effects. Which, sorry, coba gue share lagi. Bentar ya, maaf ya, ini karena agak, coba, bisa nggak? Bentar, gue share dulu Google Drive-nya. Kenapa tidak bisa? Kalau ini bisa? Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi salah satu project gua untuk launching Vivo kemarin, X100 sama X Fold. Kalau ini 3D profesional ya. Terus yang selanjutnya ini adalah konten sosial media yang sering saya buat dulu di agensi Lab ID. Ini contohnya. Nah, ini untuk kontennya kalau nggak salah buat IG Story dan di copy ke IG Reels. Ini pun sama kalau nggak salah ini IG Reels. Ini salah satu produk headphone dari India. Sesimpel ini. Nah, oke kita lanjut. Nah, sekarang gue mau nerangin nih perbedaan motion graphic sama animasi. Kalau animasi itu kata dasarnya adalah dari bahasa Latin animatio atau meaning bestowing of life atau memberikan anugerah kehidupan ke karakternya. Misal, kalau kalian lihat SpongeBob sama Patrick ataupun Mr. Krabs ini kan dia berbeda ya. Mr. Krabs punya ini sendiri, sifat sendiri, jalannya pun berbeda dari SpongeBob sama Mr. Krabs, gerakannya juga berbeda. Cara jalan, cara ngomong, suaranya pun berbeda. Pun sama dengan Luffy atau Sanji atau Nami itu ada kehidupan gitu, ada apa ya? Kayak hidup gitu, kayak real gitu. Nah, bedanya sama motion, motion itu pada dasarnya adalah bagian dari animasi. Ini menurut gua ya. Eh, karena kalau motion itu kita hanya menggerakkan sebuah grafis. Makanya namanya motion grafis kan, motion grafik kan, menggerakkan grafis atau gambar gitu. Sedangkan animasi tadi memberi kehidupan pada sebuah gambar biar berasa bergerak gitu. Kalau kalian lihat contoh ini, dia bisa aja cuma naik ke atas terus ada tulisan di sini. Apakah kita tahu sifat mereka? Apakah kelihatan ini cewek dia tuh orangnya baik atau jahat? Tidak tahu karena tidak ada unsur kehidupan di dalamnya. Cuma seakan-akan grafis yang bergerak. Gitu, perbedaan motion graphic sama animasi.
Jadi motion grafik tidak seribet animasi secara pembuatannya ya, lebih simple. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membedah aset Photoshop-nya nih dari yang gua kirim, link yang gua kirim. Coba kalau pakai HP mungkin nggak bisa ya, mungkin harus pakai laptop atau PC. Di-download dulu, coba di PC. Harusnya sih bisa ya. Eh, Terus kita akan lari ke Photoshop sekarang. Sambil kita belajarin layering-nya. Oke, ini Photoshop. Kita sudah ada di ininya Photoshop. Gua mau ini dulu nggak kelihatan. Hmm, sorry, aduh geser. Nah, yang harus kalian pastikan saat membuat aset di Photoshop itu image size-nya, image size ini. Nah, kalau dia ukurannya untuk IG Reels, IG Story, ataupun TikTok, ukurannya adalah 1080 kali 1920 pixel. Bukan sentimeter, bukan inci atau milimeter, tapi pixel. Dan resolusinya 72 saja. Kenapa? Karena nanti kalian editnya akan berat kalau tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi sebisa mungkin ukuran untuk membuat materi konten sosial media adalah 1080 kali 1920 pixel, resolusinya 72 pixel per inch gitu. Tapi kalau seumpama kalian butuhnya adalah untuk IG biasa, maksudnya yang square, kalian bisa di 1080 kali 1080. Jadinya kotak gitu. Nah, terus saat pembuatan apa namanya asetnya, kalian harus pisah per layer seperti ini. Dari background, splash, air, air satu, air 2, air 3, air 4, botolnya, PNG ya, terus logo cola misalnya, terus teks, teks kedua, seperti ini. Sudah diatur per layer. Jadi yang kalian gerakin nanti, yang akan kalian gerakin adalah, berarti harus dibayangkan nih, yang digerakin berarti air satu ini nanti akan kita gerakin, air kedua kita gerakin sendiri, air ketiga juga, empat juga, botol juga kita gerakin sendiri, logo juga, teks juga sendiri-sendiri, gitu. Kalau sudah kalian save aja di tempat yang di mana kalian mau. Setelah itu kita langsung meluncur ke prakteknya. Nah, yang akan kita buat seperti ini. Kelihatan kan ya? Sambil gua baca dulu chatnya. Oke, Photoshop download di mana? Hmm, coba cari aja bajakan di mana ya. Udah nggak tahu saya kalau bajakan. Kalau linknya udah di-share sama teman juga, Bakti Pamungkas nih sudah di-share lagi tuh linknya. Coba di-download aja. Oh iya, Bagas 31 nih bisa tuh di-download tuh di Bagas 31. Tapi hati-hati ya virusnya Bagas 31 tuh. Soalnya pernah dulu waktu kuliah. Nah, yang akan kita buat seperti ini. Nah, jadi materinya persiapin asetnya udah gua kirim. Di kalian tinggal kalian download. Terus nanti kita akan mempelajari ruang kerja After Effects itu seperti apa. Save area, ukuran pixel, FPS, durasi, layering aset, keyframe,
terus graph editor, preset dan effect, dan rendering. Nah, lanjut langsung aja ya, kita ke After Effect-nya. Gue bakal share screen seperti ini. Kita lanjut ke After Effect. Oke, After Effect. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Udah, udah kelihatan ya. Jadi ini kita kita tarik aja materi Photoshop-nya ke area project. Ini area project nih, dia akan menjadi warna biru di sini di layar kosong area kosong ini. Kita taruh saja, nanti akan muncul tulisan composition. Eh, nah, di sini import kind-nya kita ganti menjadi composition retain layer size. Ini jangan dipapain, pilih aja editable layer style. Kalau di merge dia akan menjadi satu, jadi tidak bisa kita gerakin. Kalau sudah, oke. Jadi retain composition retain layer size dan editable layer style. Nah, ini sudah masuk di sini. Kita klik dua kali pada area ini, materinya. Namanya kan materi workshop version Cola. Nah, ini kalian klik dua kali akan muncul compositing seperti ini. Sini sudah ada seperti Photoshop tadi, udah ada layer teks, terus tulisan, botol, splash, dan backgroundnya. Nah, sebelum itu, sorry, sebelum itu di bagian atas ini ada select tools. Jadi untuk menselect objek-objek yang ingin kalian gerakin. Pun sama dengan ini, kalian bisa klik pakai ini. Sedangkan yang hand tools buat gerakin, bisa aja kalian gunakan tekan tengah scroll untuk gerakin, zoom, bisa pakai scroll, zoom in, zoom out, scroll. Ini buat 3D, hari ini kita tidak pakai. Ini untuk ngerotasi, misal botolnya kita mau ngerotasi, putar. Ini anchor point. Anchor point ini titik plus di sini nih, di tengah. Ini anchor point namanya. Kita full screen ya. Kelihatan nggak full screen seperti ini? Soalnya layar gue panjang. Nah, yang gunanya anchor point itu sebentar ini. Nah, gunanya anchor point apa? Jadi titik tengah ini adalah titik rotasinya. Misal nih, kalau gue putar seperti ini, dia akan berputar di titik anchor point-nya, titik tengahnya. Kalau anchor point-nya gue taruh di bawah, seperti ini, rotasinya juga akan berubah, seperti ini. Nah, itu gunanya anchor point. Jadi sebelum kalian buat pergerakan, dicek lagi anchor point-nya mau ditaruh di mana. Misal di cola, di tengah di tulisan sini. Terus logo colanya, anchor point-nya udah di tengah belum? Kita cek, sudah. Splash-nya di mana? Nah, itu gunanya anchor point. Ini, rectangle tools, ini bisa ada dua fungsi. Kita bisa buat objek, atau ngemasking sebuah layer. Misalkan botol ini, kita klik, terus kita pilih yang rectangle tools ini, kita pilih seperti ini, dia akan ke masking. Gitu. Itu gunanya rectangle tools. Bisa juga, sama juga halnya dengan pen tools. Kalau kita tidak mengklik objek apapun, tidak ada yang keselect di sini, kita buat bentuk dari pen tools, dia akan membentuk shape. Sedangkan kalau kita klik layer botol, dia akan ke masking. Gitu. Nah, ini teks. Jika kalian mau bikin teks,
Ini teks. Nah, sisanya tidak akan kita pelajari karena ini gunanya untuk brush tools, biasanya buat ngebrushing juga sama. Ini ngehapus, kalau ini buat rotoskop, itu biasanya buat editing. Jadi ini jarang akan kita pakai. Selanjutnya, di area sini, di area bawah composition kalian, ini ada feed, apa rasio. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 100, 200, feed up 100%. Ini gunanya ketika kalian ngezoom, terus kalian mau balik ke ukuran feed, kalian tinggal klik di sini. Maka ukurannya akan fit sesuai areanya. Kalau di sini kita pilih title action save, ini adalah area, save area. Save area gunanya buat apa? Jadi ketika kalian buat motion grafik, itu kalian misalnya ada logo nih, pola di sini. Kalian harus di dalam kotak paling luar, area paling luar. Harus di dalam area paling luar. Kalau di sini, kemungkinan akan terpotong ketika kalian upload. Karena ukuran HP itu beda-beda. Jadi paling aman adalah di sini, di area save ini. Ini gunanya tadi eh, action save apa atau save area. Terus ada rules, biasanya yang gue pakai adalah ini, dua ini. Ini untuk menaruh garis patokan kalian. Teksnya berada di mana. Sama lah kayak Photoshop ataupun AI ada juga. Sama, tinggal kalian tarik bagian atasnya mau seperti apa. Nah, atau ke diatasin. Safe zone itu basicnya ada udah otomatis ya, tidak bisa kita atur gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kotak ini ya. Ini biasanya kalau kalian menonaktifkan, ini karena masking. Jadi kalau kalian masking, terus kalian mau scale, itu sulit. Jadi kalian harus off-in dulu nih, bagian sini. Jadi baru bisa kalian scale. Kalau kalian mau masking lagi, kalian aktifin. Gitu. Ini gunanya, pengaturan masking. Sedangkan yang ini kan ada full, half, third, quarter. Ini untuk resolusi. Ini gunanya kalau filenya berat, ataupun misalnya 4K, atau komputer kita nggak kuat, ini bisa kita atur ke third atau quarter. Memang jadi pecah, cuma dari segi pergerakan dia akan tetap smooth. Jadi nggak lama, jadi nggak berat. Kita pilihnya quarter, gitu. Nah, di sini ini transparansi atau biar kita bisa melihat alpha channel. Filenya alpha apa tidak, transparan apa tidak, di sini kita kliknya. Nah, action kamera, view satu dan lain-lain ini tidak kita pelajari karena ini dibutuhkan ketika kita ada 3D space. Kita lanjut ke bagian bawah, bagian sini. Ini work area kalian. Buat preview aja, ini buat preview, tapi kalau di render dia tetap akan hasilnya full gitu. Nah, ini adalah disable. Jadi kalian menonaktifkan eh, si layer yang kalian select. Misalnya ini tulisan, kalian offin, botol, splash, dan background ini gambar mata ya. Sedangkan yang kotak satunya, gambar titik, ini kalau kalian mau preview, yang kalian select aja. Misal botol. Jadi yang hanya kelihatan botol. Kalau kalian tambah lagi splash, yang kelihatan hanya splash. Jadi kalian nggak usah perlu ngeklik satu-satu kalau kalian mau nge-preview sebuah botolnya doang. Gini.
Sedangkan yang ini lock, kita mengunci. Jadi sudah tidak bisa kita, biar tidak edit-edit. Misal hanya botol yang kita mau gerakin, ya udah di area sini hanya botol. Tapi kalau splashnya kita unlock, kadang bisa keikut nih, gitu. Itu gunanya lock. Nah, selanjutnya, biar kalian gampang membedakan splashnya, botolnya, tulisannya, backgroundnya, kita ganti warnanya. Karena ini warnanya biru keunguan ya. Jadi kita ganti dulu menjadi warnanya. Di sini kalian klik kotak ini, pilih. Terserah kalian ya, warnanya mau apa. Kalau gue biasanya kalau background gambar sand tone, warna sand tone, terus untuk si splashnya gue ganti orange. Kita bisa select seperti ini, terus ganti ke orange. Botol di yellow, jangan yellow deh. Kita ganti ke pink aja. Logo cola blue, teks ini berwarna merah. Nah, ini mode ini sama kayak di Photoshop juga. Kalian bisa atur. Botol bisa kalian multiply, ataupun kalian screen, atau normal. Ini bisa kalian atur di sini. Yang ini, kotak ini kalau kalian mau bikin transparansi. Misalkan, kalian bikin box seperti ini, terus kalian klik, dia akan nyesuaiin. Istilahnya kayak ngemasking lah ya. Kalau di AI, Adobe Illustrator, gitu. Terus ini buat alpha channel. Alpha channel sama juga kayak masking. Ketika kita buat lingkaran seperti ini, taruh di atasnya botol, kita pilih yang alpha channel. Jadi kepotong juga. Jadi dia akan ada di area lingkarannya. Gitu. Itu alpha channel. Terus yang ini kalau kita mau nge-hidden layernya, tapi nggak usah, jarang gua gunain sih. Ini motion blur, ini adjustment layer nggak bakal kita gunakan. Ini untuk 3D. Kalau ini gunanya adalah parenting, parent, bukan parenting anak ya, parent. Jadi ketika splashnya kita taruh ke botol, kita gerakin botolnya, dia ikut gitu. Ditarik seperti ini ke botol. Gunanya buat ngemagneting lah, dia ikut sama botolnya. Nah, di sisi kanan ini ada timeline. Nah, ini kita atur timelinenya nanti. Ini ada 0 detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuatan motionnya, ini kita harus atur durasinya dulu, timelinenya. Jadi kalian bisa klik di composite, terus Ctrl K. Yang pilih yang composition setting, sorry. Atau shortcutnya CTRL K. Ini shortcutnya. Nah, kalau kalian udah lihat di sini, ini sudah sesuai dengan ukuran Photoshop tadi ya. 1080 kali 1920. Square pixel, ini frame rate. Frame rate tuh seberapa smooth pergerakan. Jadi 24 itu standar film atau movie. 24 fps. 30 itu biasanya standar game PlayStation 4 lah ya. PlayStation 4, PlayStation 3 gitu. Sekarang ada 60 fps itu YouTube. Instagram juga udah support 60 fps. PS5 juga komputer apalagi lebih, bisa 100 lebih gitu. Nah, yang kita gunakan adalah 60 fps agar pergerakannya smooth gitu ya, 60 fps. Jadi 1080 kali 1920
untuk story ataupun reels, frame rate-nya 60 fps. Nah, di sini ada durasi. Durasi ini adalah jam, menit, detik, frame. Gitu. Berarti 1 detik itu ada 60 gambar frame. Frame rate FPS itu ada 60 gambar berarti. Nah, di sini kita buat jadi 5 detik aja. 0,05.201. 0000501. Sudah kita okein. Nah, di sini kalian lihat ini kan 5 detik. Kita okein. Udah 5 detik nih durasinya. Nah, selanjutnya pergerakan ya. Pergerakannya seperti ini. Yang akan kita gerakin dulu, yang kita klik ininya, lingkarannya. Kita buka, ini ada panah kecil di gambar di samping kotak warna pink. Bukan keyframingnya 60 fps, sorry. FPS-nya, frame rate-nya. Ini ada panah, terus transform. Di sini ada position, scale, rotation, opacity, sama anchor point. Anchor point tadi, kalau kita klik, ini gesernya akan seperti ini. Titiknya tetap, tapi polanya akan bergeser. Dan ini jarang digunakan, gitu. Kalau mau digunakan, mending pilih yang position aja. Mau gerakan objek dengan position aja. Lanjut scale. Scale itu besar kecil. Kalau kita offin rantainya, itu eh, X, Y, Y-nya, ini Y, ini X. Kalau kita aktifin rantainya, ini semua. Terus rotation, memutar sebuah objek. Nah, di sini kan ada 0x plus 00 ya. Kalau kita aktifin, terus kita buat di angka detik 1, terus kita klik 0, apa, 0-nya yang depan ini, jadi angka 1, rotasinya akan 360 derajat sekali. Kalau kalian lihat, dia berputar sekali. Kalau kita ganti kedua, dia akan berputar 3 kali. Gitu. Kalau kelima, ya 5 kali. Gitu. Itu untuk rotasi. Lanjut opacity, gunanya untuk transparan lah, sama lah Photoshop, Illustrator, ada opacity, itu ngehilangin, bikin kelihatan dari tidak ada menjadi ada. Misalkan seperti itu. Nah, untuk botol ini, kita buat pergerakannya bouncing. Dari scale-nya 0, kita ubah dari scale 0, kita klik keyframe di sini. Ini ada gambar kayak stopwatch ya. Kalian klik aja. Dan akan muncul titik di sini. Di timeline kalian. Boleh 30 fps aja, 24 juga nggak apa-apa. Tapi kenapa 60 fps? Karena Instagram sekarang sangat nge-support 60 fps, jadi lebih smooth. Gitu. Tapi kalau mau aman di 24 fps. Standar film lah. 30 juga boleh sih. Gitu. Nah, ini scale. Kita keyframe dulu. Dijadiin 0. Lalu kita taruh di 45 fps-nya ini. Frame-nya ini. Frame ke 45. Kita ganti menjadi 100. Nah, ini kan ada pergerakan ya. Kita geser garis ini timeline-nya. Cara ngeplay-nya, pencetnya spasi di keyboard kalian. Kalau sudah, kita geser lagi kalau mulai dari awal. Kalau di sini kalian stop spasi, kalian spasi lagi, dia akan lanjut. Jadi, lebih baik dimundurin, dispasi lagi. Nah, ini kan pergerakannya kurang smooth. Kalian boleh klik kanan, terus pilih Easy Ease. Atau klik F9.
Nih, jadi pergerakannya di terakhir dia akan melambat. Ini untuk keyframe. Jadi yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian kuatin dalam membuat motion grafik adalah keyframe ini. Misal, kalian dari muncul seperti ini, mau kalian geser di keyframe positionnya, klik yang ini, maka akan muncul titik keyframe. Kalian geser aja detik kedua misal. Kalian geser. Nah, nanti dia akan seperti ini. Dikurang 1 detik, dia akan muncul, baru lanjut akan bergeser. Ngasih keyframe itu di sini, ada titik nih. Ada gambar apa ya? Stopwatch. Ini kalian klik. Kalian klik di sini. Ketika kalian klik, itu akan muncul nih titik di sini. Lalu kalian geser aja ke frame kedua, detik kedua. Geser. Set. Maka ketika kalian play, dia akan muncul, baru geser. Nah, ini keyframe ini juga, dua ini, kalau kalian select, kalian geser, maka pergerakannya akan berhenti dulu, baru bergerak. Seperti ini. Atau kalian mau bikin lagi, dia sambil geser ke kiri, dia ngerotasi nih. Ya udah, kalian klik dulu keyframe. Nah, di keyframe kedua ini baru kalian putar. Tuh. Cara ngeliatin keyframe ya. Cara ngeliatin keyframe, ini ada gambar panah di sini nih. Jadi kita ulang ya. Kita ulang. Ini botolnya kan munculnya seperti ini dulu. Kalau kita mau nge-select botolnya, melihat pergerakan botolnya doang, mau kita edit botolnya doang, klik yang di sini. Oke, habis ini shortcut ya. Nah, kalau kalian mau nge-keyframe, kalian buka di panah ini. Di samping kotak warna pink. Ada panah nih, panah ke kanan. Kalian klik. Di sini ada transform. Di sini ada anchor point, position, scale, rotation, opacity. Cara meng-keyframingnya adalah di sini kalian klik. Start. Maka akan titiknya akan muncul. Di detik 1, kita geser. Maka dari detik 0 detik ini, detik ke 0 ke 1, menuju ke 1 ada pergerakan. Cara tahunya dari mana? Ini ada garis. Garis pergerakan. Kalau kita mau berhenti sebentar, di detik 2, apa detik 1,5, kalian keyframe lagi. Mau digerakin lagi ke detik kedua, baru kalian geser. Otomatis keyframe-nya akan muncul kalau kalian geser. Nah, ini akan muncul garis lagi. Jadi pergerakannya akan ke kiri, stop, baru ke kanan. Set, diam bentar, muncul. Seperti itu ya. Shortcut-nya, shortcut ini adalah P itu untuk position. Bisa dicatat ya, P untuk position. Jadi pergerakan positionnya. S itu untuk scale. Terus R untuk rotation. T untuk opacity. Nah, ini framingnya ya. Wah, kayaknya motion grafik tuh tidak cukup kalau sejam ya. Terlalu cepat. Oke, kita langsung aja, langsung praktek. Coba nanti tanyain ke
Mbak admin, apakah ada recordingnya? Jadi kalian bisa nonton lagi ya. Karena kalau gua ulang-ulang terus, sayang waktunya. Nah, lanjut. Kita buat pergerakannya nih. Pergerakannya itu dari detik ke nol dulu, kita buat 0%, scale-nya. Ambil kita buka, scale-nya kita bikin 0%. Detik satu kita bikin 100. Durasi webinarnya sejam. Kurang ya sebenarnya ya. Nah, ini kan pergerakannya kurang oke ya. Gini doang. Padahal kita mau bikin bouncing. Nah, biar bikin bouncing, itu kita pilih Grab Editor. Di sini nih, ada Grab Editor nih. Kita klik Grab Editornya. Nah, di sini akan muncul nih kurva. Nah, kurva ini adalah gunanya buat mensmoothkan pergerakan atau membuat bouncing. Caranya kita klik ini dulu. Yang ini isi is, kita naikin ke atas. Jadi ini kan ada garis ya. Harus keluar dari garis. Jadi akan mantul. Sama di sini kita klik juga, terus isi is, diaktifin, kita atur. Nah, dia ngebouncing. Kita kembali lagi, kita offin Grab editornya. Jadi pergerakannya udah ngebouncing. Nah, selanjutnya kita splash-nya dibuat sama, scale. Scale juga, shortcut-nya S. Dibikin 0 dulu, 0%. Di titik ke 1, kita bikin 100%. Maka akan seperti ini. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi adalah anchor point. Karena ini anchor point-nya di sini, kita harus geser ke tengah. Jadi dia akan munculnya seperti ini, splash-nya. Selanjutnya, yang satunya ini sudah cukup. Part yang ini kita ganti anchor point-nya di sini, tengah. Selanjutnya yang sini juga sama di tengah. Nah, nah ini juga harus kita sebutin nih. Bisa diklik kanan, isi is. Flash, gitu ya. Biar pergerakannya nggak barengan, biar tidak barengan nih, ini kita geser nih splash-nya, layernya. Dibikin acak, seperti ini. Jadi, yang muncul botol dulu, baru splash-nya. Seperti itu. Selanjutnya, ini kan, setelah ini kan dia berhenti nih, airnya. Kita kasih efek. Efeknya itu adalah warp. Namanya wave warp. Kalau kita klik 2 kali, jadi ketika kalian mau ngasih efek, kalian bisa ngeklik dulu layernya, baru klik 2 kali. Atau kalian tarik aja, kasih ke layernya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, efeknya seperti ini. Ini bisa kita atur wave weight-nya biar berasa bergoyang. Wave speed-nya kita ganti 0,5. Nah, ini tinggal kita copy paste aja nih. Wave effect ini kita klik. Jadi ketika kalian pilih efek, menu project ini akan berpindah ke efek control splash. Jadi kalau efeknya kalian mau copy, kalian klik aja wave warp-nya, Ctrl C, kalian select splash-nya,
terus Ctrl V, dia akan mengcopy. Otomatis ada pergerakannya, efeknya akan muncul. Kita lihat lagi, ini ada pergerakan, gitu. Nah, ini sudah kelihatan ya pergerakan polanya dulu, baru airnya muncul. Udah enak nih. Selanjutnya kita buat teksnya bergerak, muncul, ada motionnya. Caranya gimana? Kan ini filenya PSD ya. Kita harus ubah dulu menjadi teks. Caranya kita klik si layer teksnya ini, kita pilih layer, create, convert to editable text. Maka ini udah menjadi teks, bisa kita ganti, bisa kita edit, bisa kita hapus, gitu. Kalau ini belum masih gambar Photoshop, ini nggak bisa kita edit nih, nggak bisa. Jadi harus kita pilih convert to editable text dulu, gitu. Ini hanya berlaku di Photoshop ya, di Adobe Illustrator tidak bisa. Jadi ini hanya berlaku di Adobe Photoshop. Ini bisa kita ganti, mau apapun, serah teksnya. Selanjutnya kita bikin ada animation preset di sini. Kita pilih yang animation preset, terus yang teks animated in. Nah, kita pilih nih, terserah mau pergerakannya seperti apa. Misalnya typewriter, dia akan mengetik. Sorry, ketika kalian memilih ini, pastikan garis timeline kalian taruh di detik ke 0. Baru kalian taruh typewriter-nya. Nah, ini kan kelamaan ya, di 3 detik. Kalian bisa atur edit dengan mencet shortcut U. Maka keyframe dari efek akan keluar. Keyframe dari efek ini akan keluar. Atau kalian buka ini, panah ini, terus menu teks, nah baru muncul nih. Nah ini tinggal kalian cepetin di detik keberapa, sampai 1 detik doang. Udah. Ini juga sama misalnya, typewriter. Terus mencet shortcutnya U. Kalian geser ke paling pojok. Terus kalian taruh di detik 1. Tapi munculnya barengan kan? Ya udah kalian geser yang ini biar munculnya nggak barengan. Jadi yang harus kalian perhatikan dalam membuat motion grafik itu adalah keyframe. Walaupun kalian menggunakan efek yang otomatis gerak, di situ ada keyframe-nya pasti. Kalau ini memang tidak ada, tapi kalian bisa naruh keyframe di sini. Mau kalian ubah tidak ada pergerakan, kecepatan di sini. Nah, ini kalau sudah, kalian tinggal geser lagi, biar munculnya berurutan. Ini sudah ada pergerakan, sudah enak. Sebenarnya gua mau lebih panjang lagi sih untuk lebih detail lagi, cuma waktunya sudah 7:58. Eh, kita langsung ke render setting saja. Kalau kalau ini kalian lihat sudah ada pergerakan lah. Jadi kalau kalian mau buat polanya bergerak boleh. Backgroundnya juga background sih jarang sih gue gerakin. Polanya. Terus kalian mau bikin pergerakan polanya gerak. Ini kan diam aja statis ya. Dia cuma diam aja. Kalian bisa pakai efek wiggle. Ini yang sering gue gunakan dalam membuat konten sosial media promotion.
Kalau rotation, dia akan otomatis bergoyang nih. Tinggal kita atur aja di sini. Eh, berapa jaraknya, terus kecepatannya berapa, goyangnya kenceng apa enggak, bisa kita atur. Kalau satu, ada pergerakan. Position, wiggle position, ini posisi bakal muncul di efek sini kiri. Dia akan goyang-goyang ke atas ke bawah, position. Kalau scale, dia akan mengecil besar. Itu efek-efek wiggle. Better pakai expression atau wiggle efek. Terserah kalian. Balik lagi kenyamanan. Kalau gue lebih suka pakai wiggle. Karena udah habis itu. Nah, kalau sudah, ini sudah jadi ya. Misalkan seperti ini pergerakannya. Kita akan menuju ke renderingnya. Udah jam 8. Ada. Oke, kalau sudah, ini render. Cara merender adalah Ctrl M. Shortcutnya adalah Ctrl M. CTRL M. Ini untuk render. Kalian kalau mau langsung render, pilih di sini, terus pilih yang quick time, oke, pilih lokasinya di mana. Misalkan di video, save, render. Tapi filenya pasti gede. Caranya biar kita menyesuaikan dengan file yang oke, maksudnya yang kecil, itu kita pilihnya di Queue in AME. AME itu ada Adobe Media Encoder. Betul. Mending pakai MP4, tapi pakainya media encoder. Kenapa? Karena bitrate-nya kita bisa atur. Jika kalian lihat, di sini ada H264. H264 itu adalah MP4. Kualitasnya bagus. Ini standar di stasiun TV ataupun eh, konten-konten motion graphic. Biar lebih size-nya lebih kecil. Nah, kalau kalian buat Instagram, kalau gua biasanya di adaptive low bitrate. Oke, bitrate ya di sini ya. Terus kalian pilih tempat save-nya di mana, baru kalian pilih play di sini. Di sini nanti akan render. Cari di Bagas 31 ya, kalau buat media encoder, downloadnya langsung yang apa namanya, Adobe semuanya lah. Ini dia akan ngerekord, ini akan ngerender, tunggu sampai selesai, eh, jadi deh video kalian. Gitu. Oh, teman-teman ternyata waktunya sudah habis. Gitu. Tambah bang, tanya adminnya ya. Eh, gua nggak expect ternyata memang harus panjang ya. Gitu. Mungkin ini Oke. part tanya-tanya ya. Boleh eh dilakukan. karena ini kan waktunya udah habis ya Kak, tapi banyak banget nih antusias teman-teman buat tanya. Nah, sebenarnya kalau dari Kak Argo sendiri, kita ada master class-nya kan ya Kak? Udah dibicarain belum Kak? Oh, belum. Masterclass belum. Oh oke, nah jadi teman-teman nih nanti teman-teman bisa nih nanya puas banget di masterclass-nya Kak Argo gitu. Jadi kan ini banyak banget pertanyaan yang nggak bisa kejawab sama Kak Argo. Nah, jadi nanti teman-teman boleh ikut di masterclass-nya. Infonya gimana? Cara infonya itu ntar bakal di-share di grup juga. Jadi teman-teman jangan pada keluar grup dulu, ditunggu dulu karena ntar bakal ada kelas selanjutnya dari Kak Argo. Nah, mungkin karena ini kan udah habis ya Kak waktunya. Mungkin boleh 3 pertanyaan aja sih Kak. Dari Boleh. sekian banyak, boleh dipilih aja Kak. Ini ada dua ya. Tiga Boleh-boleh. ya. Iya, Halo Kak. 3 pertanyaan. Udah nih, muncul tiga nih. Oke, halo. Yang pertama dulu ya, Kodri ya. Halo Kak Argo, saya mau tips dan trik buat flow yang terbaik dalam sebuah project motion dari sejak
brief diterima. Oke, kalau gua biasanya untuk konten sosial media, pastinya projectnya dibuat di Photoshop dulu atau di AI dulu. Habis itu gua lempar ke After Effects, ya kayak tadi, kayak ini sebenarnya flow-nya sebenarnya. eh Sebentar. Ya, ya, sebenarnya kayak gini juga. Sebenarnya kalau ngomongin flow pekerjaan membuat motionnya ya seperti ini. Dari Adobe Photoshop dulu atau AI dulu, dilempar ke AE, baru kita render di Media Encoder. Sebenarnya seperti itu sih. Ini yang gue ajarin tadi ini. Selanjutnya, Hongo. Nah, kalau efek typewriter bisa nggak buat layer yang ada di Adobe Illustrator? Nggak bisa ya, di Adobe Illustrator. Bang nanya dong, bitrate rekomend buat motion sosial media yang mana? Yang adaptif bitrate. Tadi sudah ada adaptif bitrate. Sorry ya, kita ulang lagi. Ini kalau gua Control M, gua Q, ini muncul nggak sih media encoder gua? Nggak muncul ya? Sorry. Nih, media encoder ini ada H264. Di sini muncul yang adaptif low bitrate. Sorry ya, adaptif low bitrate. Kalau high bitrate ini buat YouTube biasanya gua. Nah, kalau di bawah ini, kalau kalian klik, kalau gua biasanya kalau materinya sampai 15K buat event, biasanya gua mentokin nih sampai 50, tapi filenya bakal besar banget. Jadi gua biasanya kalau konten sosial media itu di adaptive low bitrate aja. Tinggal render. Rendernya di sini ya, di play. Ini buat save tempatnya. Ini play ini dia akan ngerender. Gitu ya. Cara melatih kepekaan keyframe, latihan setiap hari. Gitu. Gitu ya. Setiap hari. Kalau gue zaman dulu tuh waktu masih belum menikah, gue setiap malam ngulik After Effects, ngulik 3D, Blender dulu Blender, Cinema 4D gue ulik semua. Setiap malam gue latihan bikin karya-karya sendiri, upload Instagram, biar orang-orang pada lihat gitu. Oke, nanti gue buka di Instagramnya. Gitu. Sudah cukup, Kak? Oke, mungkin karena waktunya yang sangat terbatas ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi tadi yang mau ikut kelasnya, kelas lanjutannya boleh banget ntar dicek di Instagram, sorry di grup WhatsApp kita. Jadi jangan padang live dulu. Untuk recordingnya juga bakal ada teman-teman karena ini udah di record. Aku izin stop recordingnya dulu.